Chapter 151 Book 7. B7C4, Tuan Azure Dragon. Semua orang di tempat kejadian, termasuk keagungan Aula Demon 9, Teng San dan Lou Ke, tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul dan tanpa ampun membunuh salah satu keagungan dengan tongkat pemukul. Masih ingin lari, Hou Fei membentuk cakar dengan tangannya dan segera menangkap Yuan Ying, yang langsung berteriak dengan sedih, "Cepat selamatkan aku, saudara." Yuan Ying ini tidak lain adalah Yuan Ying Di Feng. Kepala Di Feng hancur oleh tongkat Hou Fei sejak awal, tetapi saat ini terjadi, ia segera menggabungkan jiwanya dengan Yuan Ying-nya dan ingin melarikan diri. Begitu dia terbang ke sisi saudara-saudaranya, hidupnya akan diselamatkan. Bagaimanapun, meskipun ia harus berlatih sebagai setan longgar, ini masih lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Di Feng belum mau mati. Berhenti. Dilong berteriak keras dan bersiap-siap untuk keluar dari formasi pada saat yang sama. Memegang Yuan Ying Di Feng dengan kuat di tangannya, Hou Fei berteriak seketika, "Berhenti. Berhenti di sana untukku. Jika Anda mengambil satu langkah lagi, saya akan segera menghancurkan jiwanya. Orang-orang lain juga berhenti untukku. Jika Anda bergerak, Tangan Hou Fei mulai mencerahkan dengan berbagai aliran energi unsur iblis. Melihat energi unsur iblis di tangannya dan Yuan Ying kecil yang dibungkus energi, Dilong dan 4 keagungan lainnya dalam formasi tidak lagi berani bergerak bahkan selangkah pun meski sangat cemas. Bagaimanapun, kehidupan Di Feng saat ini ada di tangan Hou Fei. Di Luan, yang tidak jauh dari Hou Fei, bahkan lebih takut bergerak. Mengingat betapa mudahnya Hou Fei menghancurkan Di Feng dan bahwa kekuatannya hampir sama dengan Di Feng, pasti tidak sulit bagi Hou Fei untuk membunuhnya. Jangan bersikap impulsif. Anda harus tahu bahwa Anda baru saja menyerang salah satu keagungan 9 Demon's Hall. Jika Anda membiarkan kakak kelima saya pergi, saya akan mengabaikan apa yang terjadi sekarang. Bagaimana menurutmu, saudara monyet? Dilong buru-buru berkata. Sekarang bukan saatnya bagi dia dan saudara-saudaranya untuk membalas Di Feng. Ini tidak akan buruk jika mereka bisa menyelamatkan Yuing Di Feng. Hou Fei, dia tuan kedua Gua Merah Darah, Hou Fei. Petik 2. Di Luan berkata sekaligus. Ketika dia, Di Jian dan Di King datang ke Gua Merah Darah sebelumnya, dia sudah melihat Hou Fei. Tetapi pada saat itu Qin Yu berbohong tentang kekuatan sejati Hou Fei untuk membuatnya mengabaikan Hou Fei. Siapa yang bisa mengira Hou Fei akan sangat tangguh? Tuan kedua Gua Darah Merah, Dilong, Di Jian dan keagungan lainnya tercengang. Pada saat yang sama, mereka diam-diam memiliki firasat buruk. Beberapa saat yang lalu mereka berusaha membunuh Qin Yu, tetapi sekarang kehidupan saudara mereka telah jatuh ke tangan saudara musuh. Ini sangat mengerikan. Saya tidak pernah berpikir kawan Qin Yu ini begitu tangguh. Tidak hanya dia cukup kuat, bahkan saudaranya juga sangat tangguh. Petik 2. Lou Ke memuji sambil tersenyum. Teng San, yang juga melihat, mengangguk sambil tersenyum. Awalnya saya pikir itu akan menjadi permainan satu sisi, tetapi sekarang sepertinya itu semakin menarik. Namun, begitu tuanku dan bosmu datang, permainan ini tidak akan menegangkan lagi, kata Teng San sambil tersenyum. Sekarang mari kita nikmati pertunjukan luar biasa dari saudara Qin Yu dan saudara-saudara 9 Demon's Hall. Apapun yang terjadi tidak mempengaruhi mereka sehingga Lou Ke, Teng San dan bawahan mereka akan terus melihat. Qin Yu memberi Hou Fei jempol dari dalam formasi. "Fei Fei, kamu melakukannya dengan cukup baik," dia berkata sambil tertawa. Hou Fei sangat senang dengan dirinya sendiri. Masih memegang Yuan Ying Di Feng di tangannya yang besar dan berbulu, dia melirik Dilong dan saudara-saudara di lainnya, "Kalian semua dengarkan. Hapus formasi itu sekarang dan biarkan kakak saya keluar, atau jangan salahkan saya." Setelah mengatakan itu, dia mengintensifkan energi unsur iblis di tangannya. Namun, ia tahu persis kapan harus berhenti sehingga energinya hanya mengelilingi Yuan Ying dan sama sekali tidak membahayakan jiwa Di Feng. "Berhenti, kamu harus bersantai dulu," teriak Dilong. Sekarang dia ingin menenangkan Hou Fei terlebih dahulu karena yang paling dia khawatirkan adalah Hou Fei akan membunuh saudaranya karena marah. "Kakak, bisakah Anda benar-benar ingin melepaskan Qin Yu?" Diang dan yang lainnya melihat Dilong dengan kengganan. Pikiran Dilong juga sangat tegang. Meskipun tidak ada yang tahu dengan jelas siapa yang membunuh saudaranya yang ke-8 Ditong, mereka dapat memastikan satu hal, kematian Ditong terkait dengan Qin Yu.
Selain itu, Qin Yu mencuri istana menyimpan harta karun mereka. Tidak dibebaskan, lalu apa yang akan terjadi pada saudara kelima? Petik 2 titik titik. Dilong berkata dengan ham dingin. Kata-katanya penuh dengan frustrasi. Seseorang yang hidup lebih penting daripada seseorang yang mati. Saudara kedelapan sudah mati. Kami tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi pada saudara kelima. Dilong menghela nafas. Dijian dan 3 saudara lainnya juga menghela nafas frustrasi. Lagi pula, mereka tidak bisa hanya menonton Di Feng mati. Dilong menatap Qin Yu. Qin Yu, bagaimanapun, menatap Dilong dengan senyum acuh tak acuh, tampak sangat santai. Hou Fei, kami bisa melepaskan kakakmu, tapi masih ada syarat. Kakakmu, Qin Yu, mencuri istana penyimpan harta karun 9 Demons Hall kami. Selama kakakmu mengembalikannya kepada kami akan membiarkan dia pergi segera. Petik 2 titik titik. Dilong berusaha sekeras yang dia bisa untuk membuat yang terbaik dari situasi tanpa harapan ini. Dia tidak mau melepaskan Qin Yu begitu saja. Setidaknya dia ingin mendapatkan Treasure Storing Palace kembali lebih dulu. Sebelum Qin Yu dapat mengatakan apa-apa, Hou Fei mengaum, sialan kamu. Masih mencoba mengatur beberapa kondisi omong kosong kepada saya. Kakak, saya sangat mengagumi Anda karena mencuri bahkan istana penyimpan harta karun itu. Haha, karena itu disebut Treasure Storing Palace, pasti ada banyak harta di dalamnya, kan? Melihat Hou Fei berperilaku seperti ini, Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Hou Fei menatap Dilong dan saudara-saudaranya lagi dan berteriak, jawab dalam satu kalimat, lepaskan atau tidak lepaskan. Jika Anda tidak membebaskannya, saya akan langsung membunuh bocah ini. Dan jangan menyebutkan ketentuan apapun kepada saya. Jika Anda melakukannya, saya akan bunuh. Petik 2 titik titik. Wajah saudara-saudara di membeku tetapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dalam situasi ini, mereka tidak punya pilihan selain melepaskan Qin Yu terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, hati-hati, saudara-saudara. Sebuah suara muncul di pikiran saudara-saudara di lainnya melalui komunikasi akal sehat. Itu tidak lain adalah Di Feng. Wajah mereka langsung berubah warna. Mendengar kata-kata Di Feng, mereka tahu pilihan yang dibuat Di Feng. Kamu ingin mati. Mata Hou Fei berkedip dengan lampu merah. Aliran energi unsur iblis langsung menembus ke Yuan Ying dan menghancurkan jiwa. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Qin Yu tahu bahwa Hou Fei sebenarnya sangat berhati-hati meskipun perilakunya yang tampaknya ceroboh. Dia telah mengawasi kehancuran diri Di Feng sejak menangkap Yuan Ying dan selalu siap untuk memiliki energi unsur iblisnya menembus Yuan Ying dan menghancurkan jiwa. Harus diketahui bahwa untuk menghancurkan diri sendiri, energi Yuan Ying harus bersemangat, yang membutuhkan waktu. Ketika Hou Fei merasa bahwa Yuan Ying mulai bersemangat, dia menghancurkan jiwa Di Feng tanpa penundaan. Setelah jiwa dihancurkan, Yuan Ying menjadi tidak lebih dari kristal energi. Yuan Ying itu kemudian menghilang seperti flash. Jelas Hou Fei telah menyimpannya. Kakak kelima, Dilong dan saudara-saudara di lainnya semua menangis dengan sedih. Pada saat yang sama, sangat marah, mereka segera bergegas keluar dari formasi Great Heaven Harmony 6 Harmoni, ingin membunuh Hou Fei di tempat untuk membalas kematian saudara mereka yang kelima. Jangan main-main denganku. Setelah menghancurkan jiwa Di Feng, Hou Fei mengaum seperti orang gila. Dengan gerakan tubuhnya, dia tiba di wajah Di Luan langsung seperti menggunakan teleportasi. Teriakan marah terdengar dan tongkat hitam tiba-tiba menabrak dengan keras seolah-olah keluar dari udara tipis. Terlalu cepat, Di Luan akhirnya memahami perasaan Di Feng pada saat itu. Menghadapi kecepatan seperti ini, dia hanya bisa berpikir sedikit dalam benaknya dan tidak punya waktu untuk membuat blok dengan anggota tubuhnya. Berhenti, 5 yang baru saja bergegas keluar dari formasi gerbang surgawi 6 harmoni besar, Di Long, Di Jian, Di Yang, Di Su dan Di Nai, semuanya ketakutan. Namun, Hou Fei sangat marah dengan niat Di Feng untuk menghancurkan diri sendiri. Qin Yu juga tahu bahwa Hou Fei adalah pemarah, sangat pemarah. Hou Fei yang marah hanya menakutkan. Ah! Hou Fei menjerit tajam, ekspresinya ganas dan penuh ketegaran dan kerusuhan. Setelah itu, seluruh tubuh Di Luan hancur dengan ledakan. Darah dan daging berserakan. Namun, kali ini,
Hou Fei yang marah tidak memberi Di Luan kesempatan sama sekali. Tongkat hitamnya segera menabrak Yuanying Di Luan, yang akan segera melarikan diri. Pelanggaran tongkat hitam benar-benar sangat kuat sehingga Yuanying benar-benar hancur dalam sekejap mata. Ada ledakan ketika tumbukan tongkat hitam Hou Fei tiba-tiba meledakkan Yuanying. Saudara-saudara Di yang lain, yang semula mengira bahwa masih ada kesempatan untuk bernegosiasi, dapat melihat tongkat hitam mengenai Yuanying dengan jelas. Ledakan itu mengejutkan mereka semua. Saudara ketujuh sudah mati. Hanya dalam waktu singkat setelah kematian saudara laki-laki kelima mereka, saudara ketujuh mereka juga telah meninggal. Bercakap-cakap denganku berarti mati. Mata Hou Fei menyala-nyala. Semua rambutnya berdiri tegak. Aura yang sangat ganas keluar dari tubuhnya dan mengembang ke segala arah. Aura yang benar-benar luar biasa ini benar-benar menakutkan. Dia menyebabkan Yuanying meledak dengan hantaman tongkatnya tetapi secara tak terduga tubuhnya tidak mengalami cedera. Kamu, Di Long dan 4 saudara lainnya melihat Hou Fei. Mereka sangat marah sehingga mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan satu kalimat. Mata mereka memerah. Setelah itu, mereka semua menggeram dengan marah dan menyerang Hou Fei dengan marah. Fakta bahwa 2 saudara mereka telah meninggal secara berurutan dalam waktu yang singkat telah membuat mereka gila. Di antara 9 bersaudara, Di Luan dan Di Feng adalah satu-satunya 2 di tahap awal Dongsu dan juga 2 yang paling lemah. Di Long dan yang lainnya jarang membiarkan mereka mengambil bagian dalam urusan berbahaya dan sangat peduli pada mereka. Namun, sekarang keduanya sudah mati. Memegang pedangnya, Di Long menebas dengan marah. Lampu hijau berkedip di tangan Di Jian. Di Su mengayunkan tongkat panjang di tangannya dengan kejam. Mengabaikan keselamatan mereka sendiri, 5 saudara Di yang tersisa menyerang Hou Fei dengan keras dengan tujuan membunuhnya dalam satu pukulan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan, Fei Fei. Kecepatan Anda harus sebanding dengan Di Long dan Anda lebih gesit daripada dia, jadi cobalah yang terbaik untuk menghindarinya. Qin Yu segera mengatakan melalui akal budinya. Hou Fei tentu saja lebih lambat darinya tetapi tidak lebih lambat dari Di Long. Bagaimanapun, binatang buas bukan binatang biasa. Bagaimana mungkin satu-satunya monyet akuatik yang bermata api di seluruh dunia Xiu Zhen menjadi sederhana? Jangan khawatir, kakak, haha, dahsyat, bocah, kau juga menggunakan tongkat lalu mencicipi tongkatku. Suara Hou Fei bergema melalui wilayah udara Pulau Batu Hitam. Dia sendiri mulai menghindar terus-menerus. Dia adalah monyet dan, apalagi, monyet ilahi sehingga dia sangat gesit. Menghindarinya elegan dan tidak mengikuti pola biasa. Meskipun dia hampir secepat Di Long, cukup sulit bagi Di Long dan Di Jian untuk menyerangnya. Bang! Tongkat hitam Hou Fei dan tongkat panjang Di Su saling bertabrakan. Di Su dikirim terbang beberapa puluh meter tetapi Hou Fei juga mundur beberapa meter namun, pada saat ini Di Long mendekati Hou Fei dari belakang dan menusukkan pedangnya ke punggung Hou Fei. Hou Fei mengulurkan tangannya ke belakang dan mengayunkan tongkatnya dengan gesit. Tongkat dan bentrokan pedang terbang. Dia tidak bisa menahan diri untuk maju. Kakak, luar biasa, mari kita coba lagi. Dia tiba-tiba menagih Di Long. Kamu ingin mati? Di Long segera bersemangat dan memusatkan seluruh energinya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sekali pakai Hou Fei. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa, pada saat ini, cahaya di mata Hou Fei tiba-tiba mengintensifkan dan aura Hou Fei menjadi lebih kuat. Hou Fei telah menyembunyikan kekuatannya. Di Long diam-diam terkejut. Tapi dia masih memegang pedangnya dan mengayunkannya ke tongkat hitam Hou Fei sekuat yang dia bisa. Seseorang menebas udara dengan kecepatan ekstrim seperti kilat. Seseorang menabrak dengan kekuatan yang menghancurkan dunia seperti pilar besar. Bang! Udara bergetar dan mereka berdua terbang mundur secara bersamaan. Mereka sama-sama cocok. Tanpa menggunakan wujud aslimu, bahkan tidak berpikir untuk mengalahkanku. Hou Fei berpikir dengan jijik. Ketika dia memberitahu Qin Yu sebelumnya bahwa dia bisa melawan Di Long secara merata dalam mode mengamuk, yang dia maksudkan adalah bentuk sejati Di Long. Jika Di Long tidak beralih ke bentuk aslinya, Hou Fei tentu tidak perlu mengamuk. Namun, sementara 2 dari mereka terbang mundur setelah bentrok dengan sengit. Hati-hati, ketika suara Qin Yu baru saja muncul dalam pikiran Hou Fei melalui komunikasi akal sehat.
Hou Fei segera mengelak tetapi dia masih dipukul di belakang oleh pedang dan menderita luka yang sangat besar yang panjangnya sekitar 30 hingga 40 cm. Dagingnya terbuka dan darah mengalir keluar dari luka besar itu tanpa henti. Hou Fei, bersiaplah untuk mati. Dijian berteriak dengan marah dan menuduhnya. Kemampuan pemulihan Hou Fei cukup bagus, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan air mata meteorik Qin Yu. Karena luka itu sangat besar, meskipun telah ditutupi dengan energi unsur iblis, darah terus mengalir keluar darinya. Bang, 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 suara-suara bombardemen naik terus-menerus di dalam formasi Great Heaven Harmony 6 Agung. Mereka disebabkan oleh tidak lain dari Qin Yu yang sangat cemas, yang menyerang formasi tanpa henti. Setiap serangannya dieksekusi dengan kekuatan penuh. Namun, 7 keagungan dari 9 Demon's Hall mengatur formasi ini bersama-sama dan Qin Yu bahkan satu tingkat lebih lemah dari Dilong sehingga tidak mungkin baginya untuk menghancurkan formasi. Apa yang dapat saya? Apa yang harus saya lakukan? Qin Yu menjadi agak tidak sabar. Hou Fei cukup kuat tetapi menghadapi Dilong, Dijian dan 3 saudara di lainnya menjadi pertanda buruk bukan untuknya. Qin Yu mengepalkan giginya. Pemancar muncul di tangannya. Ini adalah pemancar yang diberikan Paman Lan sebelumnya. Namun, ketika Qin Yu belum mengirim pesan. Haha, ini sangat menarik. 9 anak nakal Hall 9, Anda mendapat status apapun, siapa yang bisa mengira Anda mengeroyok lawan? Tutut, Anda sedikit berlebihan. Sebuah suara yang kuat bergema di seluruh pulau batu hitam itu. Pada saat yang sama, air di sekitar pulau mulai mengaum. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di langit. Melihat pria ini, Qin Yu tidak bisa tidak terkejut karena dia memiliki tubuh seorang pria dan kepala naga, tampak sangat aneh. Pria ini mengenakan jubah kerajaan biru. Aura yang dia berikan sama menindas seperti berat gunung yang besar. Semua orang di tempat kejadian bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dan tak tertahankan. Tuhanku, Teng San dan wali dari Istana Naga Azure segera membungkuk dan berkata dengan sangat hormat. Di satu sisi, Lou Ke dan bawahannya juga membungkuk dan berkata dengan hormat, merupakan kehormatan besar bertemu dengan Anda, Tuan Azure Dragon. Kami adalah Lou Ke Blue Water Mansion dan wali. Mereka juga sangat hormat, Tuan Azure Dragon. Qin Yu heran. Pria berkepala naga di depannya secara tak terduga Overlord Azure Dragon, yang disebut tidak. Satu ahli dunia Xiu Zhen di luar Egeri. Bukankah Tuan Azure Dragon binatang buas? Bukankah tidak mungkin baginya untuk mengambil bentuk manusia sebelum melalui kesengsaraan langit 9 dari 9? Sekarang Qin Yu menjadi ragu-ragu. Chapter 152 Book 7. B7C5, memecah formasi. Dilong dan 4 saudara laki-lakinya telah menyerang Hou Fei seperti orang gila tetapi mereka tidak bisa berhenti sementara ketika Tuan Azure Dragon tiba. Salam, Tuan Azure Dragon. Delima di bersaudara hanya sedikit melipat tangan mereka untuk memberi hormat. Bagaimanapun, mereka adalah keagungan 9 Demon's Hall dan 9 Demon's Hall juga dikenal sebagai salah satu dari 3 kekuatan super bawah laut seperti Azure Dragon Palace. Hanya saja Tuan Azure Dragon terlalu kuat. 90 juta wilayah jari-jari 9 Demon's Hall memiliki lebih dari 1 juta Xiu Yaoas secara total. Baik Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion, bagaimanapun, lebih kuat daripada 9 Demon's Hall. Wilayah masing-masing adalah lebih dari 100 juta li dalam radius dan mereka memiliki lebih banyak Xiu Yaoas di bawah mereka juga. Dilong, Teng San mengatakan kepada saya bahwa Anda sedang mencoba untuk membunuh seorang pria bernama Qin Yu. Kenapa kamu mencoba membunuh monyet sekarang? Selain itu, kenapa kalian berlima bergabung? Tuan Azure Dragon bertanya dengan jujur dengan senyum tipis di wajahnya. Dilong tahu dengan jelas bahwa Overlord Azure Dragon umumnya memperlakukan orang lain dengan cukup baik, tetapi ketika dia marah, dia akan menjadi liar dan menjadi tanpa belas kasihan. Tuan, monyet ini adalah saudara lelaki Qin Yu dan memanggil Hou Fei. Baru saja, ketika 5 dari kita mencoba untuk membunuh Qin Yu di formasi Great Heaven Harmony 6 besar. Dia tiba-tiba mengambil keuntungan dari situasi dan membunuh saudara-saudara kita yang kelima dan ketujuh. Jika kami tidak membalas kematian mereka, kami tidak akan bisa mati dengan mata tertutup. Petik 2 titik titik. Wajah Dilong dipenuhi dengan niat membunuh, seperti kata-katanya. Di belakangnya, 4 saudara lelakinya juga mendidih dengan niat membunuh. 2 saudara mereka terbunuh secara berurutan belum lama ini sehingga mereka semua ingin membunuh Hou Fei sesegera mungkin.
Hou Fei. Tuan Azure Dragon memberi Hou Fei pandangan dan tiba-tiba terkejut. Oh, dia hanya pada tahap akhir Yuan Ying tetapi Anda belum bisa membunuhnya begitu lama meskipun bergabung dengan pasukan. Sepertinya Hou Fei juga merupakan binatang ilahi. Sungguh luar biasa, luar biasa. Petik 2. Xiu Yaois panggung Yuan Ying yang bisa bertahan dari gempuran Dongsu Stadium akhir di Long dan saudara-saudaranya begitu lama hampir pasti adalah binatang ilahi. Kerutan di Long. Tetapi di Jian di sampingnya berkata, Tuan Azure Dragon, lelaki Hou Fei ini membunuh saudara-saudara saya yang kelima dan ketujuh sehingga kita atau dia harus mati. Anda datang ke sini untuk menghalangi kami, bukan? Mata di Jian sedingin es. Dalam formasi 6 besar harmoni Heavenly Guides, secercah harapan muncul di hati Qin Yu ketika dia mendengar ini. Haha, jika kamu ingin membunuhnya maka kamu membunuhnya. Apa hubungannya ini dengan saya? Petik 2. Dengan gelombang lengan bajunya yang besar, Tuan Azure Dragon segera terbang ke langit pulau batu hitam. Awan kemudian muncul di bawah kakinya. Berdiri di atas awan, dia melihat ke bawah seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Teng San dan bawahannya buru-buru terbang ke punggungnya dan berdiri di sana dengan hormat. Kakak gelombang cacing kecil, bahkan tidak bermimpi tentang membunuhku. Hou Fei tertawa aneh, wajahnya penuh dengan keganasan. Dia kemudian mengacungkan tongkat hitamnya, menghancurkannya di kepala Diang. 5 bersaudara Aula 9 Aula sekarang beraksi keras dan langsung menyerbu Hou Fei. Karena Overlord Azure Dragon mengatakan bahwa dia tidak akan menghalangi mereka dalam upaya mereka untuk membunuh Hou Fei, dia pasti tidak akan menghalangi mereka. Tidak lagi harus khawatir tentang dia, 5 saudara Didi secara alami melanjutkan serangan mereka. Dalam 6 harmoni besar formasi Guides Surgawi. Qin Yu dapat melihat bahwa anggota Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion semuanya melihat sementara Hou Fei sedang dikelilingi dan diserang oleh saudara-saudara 5D. Selain itu, dia bisa melihat bahwa Hou Fei jelas kehilangan akal sehingga dia menjadi cemas. Pekik gelombang-gelombang, suara keras yang terdengar seperti teriakan burung hantu tiba-tiba bergema melalui area beberapa ribu li dalam radius di sekitar Pulau Batu Hitam. Lou Ke dan bawahannya segera senang. 5 bersaudara di Nine Demons Hall tidak punya pilihan selain berhenti lagi. Seorang bocah berpakaian hijau kemudian muncul dari udara tipis. Bocah ini sangat tampan dan memiliki rambut hijau yang sangat panjang hingga menyentuh pinggulnya. Saat rambutnya berkibar, itu memberi perasaan aneh. Hal yang paling aneh tentang bocah berpakaian hijau ini adalah ada garis vertikal di antara kedua alisnya. Grand Founder, Lou Ke dan Xiu Yaoas dari Blue Water Mansion buru-buru membungkuk dan berkata. Tuan Azure Dragon datang dan sekarang Old Freya Triayet juga telah datang. Qin Yu sedikit terkejut. Tiba-tiba, haha, Triayet, kamu adalah kodok ilahi bagaimanapun juga, hanya setelah melalui kesengsaraan surgawi 9 dari 9 yang bisa kamu benar-benar ubah menjadi manusia. Karena Anda baru saja melewati 6 in 9 Heavenly Tribulation, Anda dapat mengambil bentuk setengah manusia yang terbaik. Tapi Anda terlalu peduli pada penampilan sehingga Anda bahkan menggunakan ilusi untuk menipu diri sendiri dan orang lain. Petik 2. Tuan Azure Dragon tertawa terbahak-bahak dan mengungkapkan kebenaran tentang Old Freya Triayet secara langsung. Qin Yu, bagaimanapun, tercengang. Si tua bermata 3 yang aneh ini benar-benar hebat. Saya tidak tahu apakah dia menggunakan ilusi sama sekali. Dia berpikir bahwa Overlord Azure Dragon adalah satu-satunya di tempat itu yang dapat melihat melalui teknik ilusi Old Freya Triayet. Bentuk sejati Old Freya Triayet adalah katak Tri Blue Ayet. Seekor katak jelek tetapi Triayet sangat mencintai keindahan sehingga dia tidak senang dengan penampilannya yang jelek. Karena itu, ia belajar teknik ilusi dan mulai membuat dirinya terlihat seperti bocah yang tampan. Azure Dragon, Old Freya Triayet menjadi geram. Rambut hijau panjangnya terbang lurus sekaligus. Kamu binatang buas yang jelek, kamu selalu berkeliling dengan kepala nagamu. Apakah Anda pikir itu sangat mengesankan dan tampan? Dia segera menegur. Tuan Azure Dragon tertawa terbahak-bahak, tidak memperhatikan apa yang dia katakan, dan mengatakan dengan tatapan puas. Setidaknya itu lebih tampan daripada kepala katakmu. Old Freya Triayet begitu marah sehingga tubuhnya bergetar. Dia menyukai keindahan tetapi katak sangat jelek sehingga dia sangat benci disebut katak. Namun, Overlord Azure Dragon, binatang ilahi tahap Kongming awal, yang memanggilnya begitu kali ini. Azure Dragon,
terakhir kali kamu menyambar pedang giokku dan aku belum menyelesaikan skor ini. Kali ini Anda bahkan telah menghina saya. Bagus, mari kita bertarung lagi. Petik 2 titik titik. Dia sangat marah sehingga dia mulai berkelahi. Dengan rambut hijau yang mengepak, Old Freak Triad tiba di wajah Overlord Azure Dragon dalam sekejap dan mengambil cakar. Kecepatannya lebih cepat daripada Qin Yu cukup banyak. Aku mengambil pedang giokmu. Omong kosong. Terakhir kali pedang itu bebas dari pemilik pada awalnya. Anda bertengkar dengan saya dan pada akhirnya saya mendapatkan pedang giok. Bagaimana bisa kau bilang aku menyambar milikmu? Tuan Azure Dragon mengaum dengan marah dan mulai bertarung juga. Semua orang yang hadir tercengang. Naga bermata tiga dan tuan tua aneh-aneh ini bertemu satu sama lain belum lama ini, tetapi mereka sudah mulai bertarung. Ledakan. Berbagai aliran energi menghantam tempat yang berbeda, menyebabkan ledakan. Banyak tempat di seluruh pulau batu hitam diledakkan. Pertarungan antara Old Freak Triad dan Overlord Azure Dragon ini sangat menghancurkan. Semua orang dengan hati-hati menghindari mereka karena takut menderita kerusakan yang tidak disengaja. Delima di bersaudara tidak lagi dapat menyerang Hou Fei sebebas mereka sekarang juga karena Old Freak Triad dan Overlord Azure Dragon terlalu cepat. Dua ahli super ini jauh lebih cepat daripada Qin Yu. Mereka bisa beberapa ratus li pada satu saat, tetapi hanya dalam beberapa saat, mereka sudah bisa datang ke sisi Dilong atau siapapun. Dalam situasi ini, bagaimana saudara-saudara bisa memusatkan seluruh perhatian mereka pada pertempuran Hou Fei? Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan terkena dan terluka parah oleh Tuan Azure Dragon dan Old Freak Triad. Ketika dua dari mereka saling bertarung, energi mereka membombardir setiap tempat. The Great Six Harmonious Heavenly Guides Formation pasti terkena energi mereka juga. Namun, aliran energi itu hanyalah energi sisa dari pertukaran antara Tuan Azure Naga dan Old Freak Triad sedangkan formasi besar ini dibentuk oleh tujuh agung sehingga tidak mungkin bagi aliran energi tersebut untuk menembus formasi. Jangan memamerkan kekuatanmu, Fei Fei. Kamu cepat pergi dari sini dulu. Petik 2 titik titik. Qin Yu segera memberitahu Hou Fei melalui komunikasi akal sehat. Pada saat ini, Hou Fei dan saudara-saudara Lima Di tidak memiliki niat untuk bertarung sekuat yang mereka lakukan beberapa saat yang lalu, jadi Hou Fei secara alami sangat santai. Apalagi dia bisa kabur kapan saja. Mengingat kecepatannya, saudara-saudara Dia akan kesulitan mengejarnya. Jangan khawatir, kakak, baru saja saya terluka hanya karena saya ceroboh. Selain itu, saya masih belum menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Saya belum memasuki mode mengamuk. Hou Fei sama sekali tidak khawatir. Hati Qin Yu segera mereda. Jika seseorang terlalu peduli pada sesuatu, pikiran mereka akan kabur. Melihat Hou Fei terluka, Qin Yu tiba-tiba lupa bahwa Hou Fei masih bisa masuk ke mode mengamuk, yang akan sangat meningkatkan kekuatannya segera. Tetapi pada saat ini, Triad, kamu aneh, jadi kamu ingin bertarung untuk nyata. Tuan Azure Dragon mengaum dengan marah. Baru saja tangan Old Freak Triad menggaruk pakaiannya, yang secara alami membuatnya marah. Tombak panjang emas yang mempesona kemudian muncul di tangan kanannya keluar dari udara tipis. Memegang tombak panjang emas ini, Tuan Azure Dragon segera mendapatkan keunggulan di atas Old Freak Triad. Jantung Qin Yu bergetar karena terkejut saat dia melihat. Tidak seperti para ahli di benua Qianlong, Overlord Azure Dragon menggunakan kecepatan dan kekuatan murni alih-alih kemahiran. Berbagai siluet tombak keluar dari tangannya dan masing-masing lebih kuat daripada serangan terkuat Qin Yu. Ambil ini, Azure Dragon. Suara tajam Old Freak Triad, yang sama sekali tidak beruntung, tiba-tiba naik. Pada saat yang sama, garis vertikal di antara kedua alisnya terbuka, memperlihatkan sebuah mata. Lampu hijau gelap kemudian menembak keluar dari itu dalam garis lurus. Kamu ingin pergi keluar, Tuan Azure Dragon berteriak kaget dan buru-buru menghindar. Tapi lampu hijau gelap itu terlalu cepat sehingga masih menembus jubah kekaisarannya. Triad, jika kamu menggunakan mata milikmu itu, jangan salahkan aku karena menjadi serius. Tangan Tuan Azure Dragon cerah. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi cakar naga hitam, memancarkan cahaya metalik yang sedingin es. Tapi sisa lengannya ditutupi sisik naga biru. Serangan mata ketiga Old Freak Triad sangat cepat dan ganas sehingga Overlord Azure Dragon hanya berani menangkisnya dengan senjata yang paling kuat, cakar naga.
Bahkan baju besarnya yang bersisik pelindung tidak dapat menahan batang cahaya hijau gelap ini. Old Freak Triad telah menjadi kejam. Batang cahaya hijau gelap lainnya melesat keluar. Tuan Azure Dragon melihat posisi semua orang di tempat kejadian. Senyum licik samar tiba-tiba muncul di wajahnya. Tanpa menggunakan cakar naganya untuk memblokir serangan, dia segera menghindar ke satu sisi. Karena penghindarannya, lampu hijau gelap ini tiba-tiba menembak Dilong. Wajah Dilong berubah warna. Hanya karena tidak punya waktu untuk mengutuk, dia mencoba yang terbaik untuk menghindar. Tapi bagaimana mungkin mudah untuk menghindari serangan ini oleh Old Freak Triad? Grau gelombang. Dilong mengeluarkan geraman gila dan berubah menjadi naga akuatik Purple Demon yang panjangnya lebih dari 100 meter. Batang cahaya hijau gelap itu menembus tubuh Dilong seperti menembak menembus. Selembar kertas untuk memasuki lautan lalu lenyap. Dilong segera kembali ke bentuk manusianya. Mengapa kamu menyakitiku, Grand Founder Triad? Dia sangat marah. Sekarang luka yang sangat kecil telah muncul di perutnya. Meskipun ukurannya, dia tidak bisa menghentikannya dari pendarahan. Dilong, jika aku benar-benar ingin melukaimu, bagaimana mungkin kau masih hidup? Suara Old Freak Triad naik. Tapi dia masih bertarung dengan Tuan Azure Dragon dengan sangat cepat. Satu batang cahaya hijau gelap menyembur satu demi satu. Semua orang di tempat itu menghindari teror karena tidak ada yang berani memblokir serangan seperti itu. Dilong mengerti, jika Old Freak Triad benar-benar ingin membunuhnya, batang lampu hijau gelap itu akan meledak setelah masuk ke tubuhnya dan dia pasti akan mati. Namun, Old Freak Triad tidak meledakkan lampu hijau gelap itu di tubuhnya. Yakin pada titik ini, Dilong segera berhenti berbicara. Jagoan, satu lagi poros lampu hijau gelap keluar. Tapi tiba-tiba itu mengenai formasi Great Heaven Harmony 6 Harmoni. Meskipun batang cahaya sedikit terhalang, tetap saja merusak formasi. Setelah itu, setelah kehilangan sebagian besar energinya, poros cahaya menembus ke permukaan pulau batu hitam dan menghilang. Formasi telah dihancurkan, 6 besar harmoni formasi Guides Surgawi telah dihancurkan. Qin Yu tercengang, 5 bersaudara The Nine Demons Hall tercengang. Dan Hou Fei juga tercengang. Serangan The 3 Earth Eye adalah serangan Old Freak Triad yang paling kuat. Bahkan Overlord Azure Dragon tidak berani memblokir mereka dengan mudah. Oleh karena itu, terlepas dari pertahanannya yang sangat kuat, formasi Great Heaven Harmony gerbang 6 besar masih rusak oleh batang cahaya itu. Grand Founder Triad, kau. Dilong poin di Old Freak Triad. Dia sangat marah sehingga tubuhnya bergetar dan dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Dia dan saudara-saudaranya harus bergabung dan mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian Qin Yu untuk membentuk formasi Great Heaven Harmony 6 besar. Sekarang Di Luan dan Di Feng sudah mati sehingga mereka tidak bisa lagi mengaturnya bahkan jika mereka mau. Mengingat kecepatan Qin Yu, bagaimana mereka masih bisa membatasi Qin Yu? Triad, kau benar-benar keterlaluan. Butuh Dilong dan saudara-saudaranya banyak upaya untuk mengatur formasi besar ini tetapi kamu menghancurkannya begitu saja. Tuan Azure Dragon juga menunjuk ke Old Freak Triad. Old Freak Triad menatap Dilong dengan marah dengan ketiga matanya. Dilong, mengapa kamu tidak memasangnya di tempat lain daripada di tempat di mana aku dan Azure Dragon saling bertarung? Dia berkata dengan ham dingin. Kekejaman di matanya membuat jantung di bersaudara berdetak kencang. Mereka tidak lagi berani mengatakan apapun meski sangat marah di dalam hati. Mari kita berhenti bertarung, bermata tiga. Jika Anda ingin bertarung, mari tunggu sampai Dilong dan saudara-saudaranya menangani bisnis mereka. Azure Dragon berkata seolah-olah dia adalah seseorang yang baik. Old Freak Triad mengucapkan ham dingin kemudian terbang di depan Louke dan bawahannya dan berhenti berbicara. Jelas dia telah menerima saran Azure Dragon. Dengan demikian, Azure Dragon dan Old Freak Triad berhenti bertarung setelah kehancuran formasi Guides 6 Harmoni besar. 5 di bersaudara begitu marah sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Namun, mereka tidak memperhatikan bahwa ada sedikit hiburan di mata Overlord Azure Dragon dan Old Freak Triad. Aktingmu cukup bagus, Triad. Kamu juga tidak buruk, tapi nanti jangan panggil aku kodok ini atau aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Tuan Azure Dragon dan Old Freak Triad berbicara satu sama lain melalui komunikasi akal sehat. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang mereka katakan.
Chapter 153 Book 7. B7C6, Mode Mengamuk. Qin Yu bergegas ke sisi Hou Fei seperti seberkas cahaya kemasan. Mari kita bergabung, Fei Fei. Dia mengepalkan tangannya, sarung tangan Flaming menempel pada permukaan tinjunya seperti lapisan kulit. Ketika dia dikurung di formasi Great Heaven Harmony 6 besar, dia hanya bisa menonton Hou Fei bertarung sendirian, jadi tentu saja dia ingin keluar untuk membantu dulu. Dia tidak dapat menghancurkan formasi besar itu, tapi untungnya Old Freyak Triad dan Overlord Azure Dragon bertarung satu sama lain dan tanpa disadari menghancurkan formasi untuknya. Kakak, jika kita bergabung, kita tidak akan terkalahkan. Hou Fei menggoyangkan pinggangnya dan berkata dengan puas. Wajah-wajah saudara 5 di Long, di Jian, di Yang, di Su dan di Nai, semua tampaknya ditutupi dengan lapisan niat membunuh. Mereka memelototi Qin Yu dan Hou Fei, yang juga memelototi mereka tanpa rasa takut atau penghindaran sama sekali. Dilong dan rekan, versus Qin Yu dan Hou Fei, 5 saudara versus 2 saudara. Anggota Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion hanya melihat, membantu kedua pihak. Setelah saudara 5 melawan Qin Yu dan Hou Fei, menurut Anda siapa yang akan berada di atas angin, bermata 3? Tuan Azure Naga menonton Dilong, Qin Yu dan yang lainnya. Tetapi ia terus mengobrol dengan Old Freyak Tri melihat melalui komunikasi indera suci. Tangan atas, tentu saja itu akan menjadi bocah 9 Demon's Hall. Meskipun beberapa dari mereka sudah mati, yang terkuat seperti Dilong dan Di Jian masih ada di sana. Anda harus tahu bahwa naga air setan ungu ini hampir tidak kalah dengan binatang buas. Mereka hanya dapat berubah menjadi manusia setelah melalui 6-9 Heavenly Tribulation. Ketika naga akuatik Dongsu yang terlambat kembali ke bentuk aslinya, kekuatannya akan meningkat beberapa kali. Petik 2. Old Freyak Triad jelas berpikir bahwa 5 bersaudara akan berada di atas angin. Di masa lalu, Di Jian bisa sendirian menghadapi Teng San dan Lou Ke, yang keduanya telah mencapai tahap Dongsu, pada saat yang sama dan bahkan bisa melawan mereka. Harus diketahui bahwa Teng San adalah naga bertanduk dan Lou Ke adalah katak merah, yang juga sangat luar biasa. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa hebatnya naga air iblis-iblis. Qin Yu, Hou Fei, petik 2. Teriak Dilong dengan keras. Setelah itu, saudara 5 bertugas di Qin Yu dan Hou Fei sangat cepat bersama. Qin Yu dan Hou Fei bertukar pandangan lalu menghindar kedua sisi yang berbeda secara bersamaan. Qin Yu menggunakan 80% dari kecepatan tertinggi seperti sebelumnya. Meskipun demikian, ia masih cukup cepat daripada Dilong. Sebaliknya, Hou Fei melakukan beberapa serangan dengan tongkatnya dari waktu ke waktu sambil menghindari dengan gesit. Dalam sekejap mata, Qin Yu lolos beberapa ratus li. Berdiri di udara, dia sedikit menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Perasaan yang luar biasa, ada senyum tipis di wajah Qin Yu. Dia dapat merasakan dengan jelas setiap otot di tubuhnya, setiap tulang di tubuhnya, dan bahkan setiap bagian dari otot apapun. Perasaan memiliki kendali penuh atas tubuhnya sangat luar biasa. Qin Yu melakukan latihan tubuh sehingga ia sangat mementingkan ketangguhan dan fleksibilitas. Qin Yu, mati, teriak Dilong dengan keras. Pedang terbangnya secara tak terduga berubah menjadi pedang lebar. Memegang pedang lebar itu, Dilong menebasnya di kepala Qin Yu. Namun, menghadapi serangan ini, Qin Yu bergerak maju 2-3 meter sejajar dengan pedang dengan goyangan otot pinggangnya yang sangat mudah. Tubuh Qin Yu cepat seperti kilat. Pada saat yang sama, ia membentuk pedang jari dengan telunjuk dan jari tengahnya dan menusukkannya ke Dilong. Energi bintang emas murni dan kentalnya benar-benar terfokus pada pedang jari, membuatnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Karena Qin Yu terlalu cepat, Dilong tidak punya cukup waktu untuk membuat blok dengan pedang di tangan kanannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melemparkan pukulan ke pedang jari Qin Yu dengan tangan kirinya. Ketika kepalan Dilong datang ke pedang jari, sebuah sarung tangan muncul di sekitarnya. Sarung tangan ini memiliki 2 warna, perak dan ungu, dan tidak lain adalah senjata suci kelas atas. Bang! Pedang jari Qin Yu dan tinju Dilong bertabrakan. Energi bintang emas yang tajam meledak keluar. Energi unsur iblis kuat Dilong juga meledak. Energi Qin Yu lebih terkonsentrasi dan sedangkan energi Dilong lebih kuat dan substansial. Bentrokan ini secara tak terduga berakhir dengan hasil seri. Triple strike. Sedikit kekejaman muncul di mata Qin Yu.
Dia sudah mulai menggunakan langkah yang dia gunakan untuk membunuh Di Tong di masa lalu. Jari-jarinya diluruskan. Dalam sekejap, pedang jari menjadi serangan tombak tangan. Kemudian, pada dasarnya tidak berhenti sejenak, dia mengerutkan jari-jarinya dan melemparkan pukulan. Dia telah menyerang 3 kali terus-menerus. Di Long sangat kuat tetapi tulang dan sendi tangan kirinya masih terasa sakit seolah-olah akan retak. Untungnya sarung tangannya dipalsukan oleh sisik naga dengan kristal kelas atas sehingga pertahanan mereka sangat kuat. Meski begitu, 3 serangan terus-menerus Qin Yu masih hampir membuat tangan kirinya kehilangan kemampuan untuk menyerang. Apa gerakan ini? Di Long tidak percaya. Dia jelas lebih kuat dari Qin Yu tetapi sekarang tangan kirinya terluka oleh Qin Yu. Ada sedikit kekejaman di mata Qin Yu, ketika saya bepergian ke benua Qianlong sebelumnya, saya belajar teknik serangan yang disebut angkatan pendek. Langkah ini adalah varian dari angkatan pendek. Langkah Qin Yu hanya digunakan memang dibuat berdasarkan angkatan pendek. Langkah ini bukan hanya 3 serangan terus-menerus sama sekali. Jika itu benar-benar sangat sederhana, Short Force Continuous Striking tidak akan terlalu sulit untuk dipelajari. Setelah semua, mengikuti serangan pertama, ketika Anda melakukan serangan kedua, lawan juga dapat melakukan serangan kedua mereka. Rahasia langkah mencekam angkatan pendek terus-menerus ini adalah kata, terus-menerus. Ketika seseorang melakukan pukulan, tinju mereka setidaknya harus bergerak jarak tertentu untuk menghasilkan kekuatan ofensif yang cukup. Misalnya, untuk mengenai sesuatu dengan pukulan, seseorang harus menghancurkan tinjunya dari jarak yang cukup. Jika mereka mengandalkan energi internal mereka sendiri tanpa menggerakkan tinju mereka, serangan itu akan sangat lemah. Dengan menyerang tanpa henti, Short Force Continuous Striking tidak memberikan musuh jarak yang cukup untuk bergerak. Setelah pedang jari menyerang, tangan akan ditarik mundur sedikit, menciptakan ruang pendek, tetapi musuh tidak akan dapat mengambil keuntungan dari ruang ini untuk melakukan serangan balik. Semua ini tergantung pada keterampilan dan pengalaman pengguna. Pengguna harus belajar melalui pengalaman dan juga pencerahan untuk mencapai kesinambungan. Bahkan jika seseorang mengetahui prinsip teknik ini tidak berarti mereka dapat melaksanakannya. Manusia fana, jadi kau bahkan mempelajari benda-benda manusia. Kata-kata Di Long dipenuhi dengan jijik. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan segalanya untuk melancarkan serangan terhadap Qin Yu menggunakan energi unsur iblisnya yang mengamuk. Menggertak, Di Long benar-benar pengganggu. Mengandalkan fakta bahwa energi unsur iblisnya kuat, ia segera membuat energinya bergulir di bawah kendalinya untuk menahan Qin Yu dan menyerang Qin Yu seperti orang gila. Menjalankan, Qin Yu tidak punya pilihan selain menghindari lagi menggunakan kecepatannya dan untuk sesekali meluncurkan 1 atau 2 serangan. Serangan yang bergantung pada kemahiran hanya dapat digunakan beberapa kali di terbaik. Jika terlalu sering digunakan, musuh secara alami akan menemukan metode untuk menghadapinya. Pada saat itu, pengguna mungkin akan selesai. Di medan perang, Qin Yu terus bergerak bolak-balik antara 5 di bersaudara seperti seberkas cahaya kemasan, menyerang Di Yang, Di Su dan Di Nai dari waktu ke waktu. Hou Fei juga menghindai dengan gesit. Tongkat hitamnya diayun secara acak seperti buram hitam. Untuk saat ini, ada jalan buntu di medan perang. Triad, bukankah kamu mengatakan 9 Demons Hall akan menang? Kenapa sekarang terlihat seperti leher dan leher? Azure Dragon mengejek melalui komunikasi akal sehat. Seri, Anda tidak bisa mengatakannya. Hanya saja kawan Qin Yu ini terlalu cepat. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan saudara-saudara Di juga tidak punya cara untuk menyakitinya. Tetapi Anda hanya menunggu dan melihat. Situasinya akan segera berubah. Old Freak Triad berkata dengan sangat percaya diri melalui akal sucinya. Petik 2. Saudara ketiga, saudara keempat, saudara keenam, saudara kesembilan. Mari kita gunakan bentuk sejati kita segera untuk membunuh mereka. Di Long memberi perintah setelah bertarung untuk waktu yang lama tanpa bisa membunuh Qin Yu dan Hou Fei. Baik, Di Jian, Di Yang, Di Su dan Di Nai semua setuju dengannya. Setelah itu, 5 raungan naga didengar dan 5 saudara Di berubah menjadi 5 naga air iblis-iblis, yang mengambang melayang di langit. Tubuh sepanjang 100 meter mereka saja mengeluarkan perasaan yang sangat menindas. Tanduk tunggal hitam itu berkedip dengan cahaya sedingin es. Wajah Qin Yu segera berubah warna.
Dia secara pribadi melihat pertarungan antara Ditong dan Cahong, terutama tangguh Ditong setelah bertransformasi menjadi naga air setan ungu. Jadi dia tahu bahwa ketika saudara-saudara beralih ke bentuk sejati mereka, kekuatan mereka akan sangat meningkat. Fei Fei, ketika mereka beralih ke bentuk sejati mereka, mereka menjadi jauh lebih kuat. Dia segera mengatakan melalui akal sucinya. Jangan khawatir, Hou Fei sama sekali tidak khawatir. Matanya menyala dengan semangat juang yang bahkan lebih. Dengan sapuan ekor mereka, 5 naga air Demon Iblis langsung berubah menjadi 5 kabur ungu, pengisian di Qin Yu dan Hou Fei. Mereka begitu cepat sehingga bahkan Hou Fei, yang penuh semangat juang beberapa saat yang lalu, tercengang dan harus buru-buru melakukan pukulan keras. Bang! Tongkat hitam Hou Fei dan tanduk tunggal Dilong saling bertabrakan dengan keras. Dilong tidak terpengaruh sama sekali tetapi Hou Fei dikirim terbang jauh. Sial, mereka benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Aku pada dasarnya tidak bisa menahan kawan Dilong ini lagi. Sekarang Hou Fei juga memiliki perasaan yang agak buruk. Bang! Tinju Qin Yu dan bentrokan ekor naga Diang. Diang sedikit terbentur tetapi tinju Qin Yu mati rasa. Awalnya Qin Yu bisa mengalahkan Diang dengan mudah, tapi sekarang, setelah Diang telah berubah menjadi bentuk aslinya, Qin Yu hanya bisa melawan Diang secara merata paling banyak. Ketika aku membunuh Ditong hari itu, jika dia belum kehilangan satu tangan sebelumnya dan belum dalam bentuk manusia. Jika aku tidak menggunakan serangan diam-diam dan berisiko kehilangan tangan. Saat ini Qin Yu adalah diam-diam terkejut. Dia tahu bahwa dia beruntung pada waktu itu, tetapi hanya sekarang, ketika dia bertarung melawan bentuk sejati Diang. Apakah dia menemukan betapa tangguh naga air iblis tengah tahap Dongsu tengah dalam bentuk aslinya? Ditong benar-benar sangat beruntung mati. Diserang oleh bahaya, Qin Yu akhirnya membuat keputusan, kecepatan, 100%. Sekarang dia tidak lagi menyembunyikan kecepatannya dan segera meningkatkannya dari 80% menjadi 100% dari kemampuannya. Dengan melakukan ini, kecepatannya ditingkatkan satu tingkat, tidak kurang. Maka, serangan yang pada awalnya bisa mengancamnya bahkan tidak bisa lagi menyentuh tubuhnya. Di medan perang, setelah 5 bersaudara berubah menjadi bentuk yang sebenarnya, mereka menjadi jauh lebih kuat. Sekarang Qin Yu memiliki tingkatan yang sama dengan Diang, Disu dan Dinai. Menghadapi Dilong dan Dijian, dia pada dasarnya tidak bisa menangkal serangan musuh. Kesenjangan antara dia dan keduanya sangat besar. Qin Yu telah meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Tubuhnya terus bergerak bolak-balik tanpa henti seperti seberkas cahaya kemasan. Meskipun 5 naga air iblis-iblis itu tangguh, mereka tidak bisa melukainya. Sekarang Hou Fei hanya sedikit lebih kuat dari Diang, Disu dan Dinai. Dia tidak lagi cocok untuk Dilong dan Dijian, dan bahkan lebih buruk lagi, untuk saat ini dia bahkan lebih lambat dari mereka. Akibatnya, dia sudah bentrok langsung dengan Dilong dan Dijian beberapa kali. Situasinya saat ini bahkan lebih berbahaya daripada Qin Yu. Petik 2. Azure Dragon, apa yang aku katakan benar, bukan? Begitu 5 bersaudara beralih ke bentuk sejati mereka, kekuatan mereka sangat meningkat dan mereka unggul atas Qin Yu dan Hou Fei. Tapi, kawan Qin Yu ini sangat cepat, agak lebih cepat dari biasanya. Old Freak Triad berkata dengan takjub. Azure Dragon juga memuji, baru saja saya kagum dengan kecepatan Qin Yu. Siapa yang bisa mengira dia masih menahan? Tutut, dengan kecepatannya saat ini, mungkin hanya Anda dan saya di dunia bawah laut Xiu Yao yang bisa menaklukkannya dengan kepastian mutlak. Petik 2. Ketika Qin Yu menggunakan 80% dari kapasitasnya, dia sudah sangat cepat. Sekarang dia menggunakan 100% dari kapasitasnya sehingga dia pada dasarnya abnormal cepat. Dilong dalam bentuk sejatinya juga cepat. Namun, menggunakan kecepatan tertinggi, Qin Yu masih lebih cepat dari bentuk sejati Dilong sekitar 30 hingga 40%. 5 naga air iblis-iblis di medan perang tidak bisa melakukan apapun padanya. Sayang sekali dia juga tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Triad, sekarang menurutmu Dilong dan saudara-saudaranya akan menang? Tanya Azure Dragon. Baginya dan Old Freak Triad, pertarungan ini seperti pertunjukan yang lucu. Mereka tidak khawatir sama sekali. Old Freak Triad berpikir sejenak kemudian berkata, sulit bagi saudara-saudara Di untuk membunuh Qin Yu, tapi mungkin Hou Fei kawan tidak akan bisa bertahan lama.
Meskipun dia adalah binatang ilahi dan memiliki potensi besar, dia hanya mencapai tahap akhir Yuanying. Soalnya, sekarang dia sudah terluka parah. Petik 2 titik titik. Azure Dragon mengangguk setuju. Keduanya dapat melihat situasi di medan perang dengan jelas. Titik titik petik 2. Hati-hati, Fei Fei. Seperti kilat, Qin Yu memegang Hou Fei dengan meraih sambil berkedip melewati ayunan ekor Dilong. Namun, tepat setelah menghindari serangan ini, cakar naga besar turun dari langit, mengarah langsung ke kepala Qin Yu dan Hou Fei. Qin Yu mendorong Hou Fei pergi tanpa penundaan. Dia sendiri terbang mundur, sekali lagi menghindari serangan lain. Ketika 5 naga air iblis-iblis ini tidak menggunakan bentuk asli mereka, Fei Fei masih memiliki beberapa keuntungan, tapi sekarang dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Qin Yu sangat cemas. Pada titik ini, mengapa dia belum memasuki mode mengamuk? Dia telah mendesak Hou Fei untuk memasuki mode mengamuk sekali tetapi Hou Fei tidak menjawab. Fei Fei, mengapa kamu masih menyembunyikan kekuatanmu? Qin Yu dengan marah menegur melalui komunikasi akal sehat. Hou Fei menyeringai padanya, kakak, setelah keluar dari mode mengamuk ini, seluruh tubuhku akan sakit sekali. Baiklah, 5 cacing kecil ini sudah terlalu sombong. Hou Fei segera menghindari serangan. Roar gelombang-gelombang. Dia memutar wajahnya ke atas dan mengeluarkan raungan marah, terdengar seperti binatang buas kuno. Segera, air di area yang luas di sekitar pulau menjerit. Hou Fei kemudian sepenuhnya tertutup air lautan. Otot-otot di seluruh tubuhnya mulai mengembang dan tulangnya mulai memanjang dan menebal. Tingginya juga meningkat sangat cepat. Dari menjadi setinggi pria normal pada awalnya, ia menjadi tinggi 5 meter, lalu tinggi 8 meter, lalu tinggi 10 meter, lalu tinggi 20 meter, lalu tinggi 30 meter. Semua orang tercengang. Tidak hanya Qin Yu, bahkan 5 naga air iblis-iblis berhenti berkelahi karena ketakutan. Hanya dalam beberapa saat, transformasi Hou Fei berhenti. Sekarang auranya yang ganas sangat kuat dan tingginya hampir 50 meter. Seluruh tubuhnya telah diperbesar sebanyak 26 atau 27 kali. Tongkat hitamnya juga menjadi lebih panjang dan lebih tebal. Saat ini rambut di kepalanya memiliki warna air lautan, dan berbagai aliran air bergerak di sekitar tubuhnya, tetapi matanya menyala merah, seolah-olah mereka menyala-nyala. Ini adalah binatang ilahi yang legendaris, monyet akuatik yang bermata api. Akhirnya, Hou Fei telah memasuki mode mengamuk. Chapter 154 Book 7. B7C7, Meteor Strike. Hou Fei telah berubah menjadi monyet besar menakutkan yang tingginya hampir 50 meter. Berbagai aliran air setebal tubuh naga air iblis-iblis bergerak di sekitar tubuhnya dan lengannya tanpa henti. Mata merahnya yang menyala-nyala. Semua orang di tempat itu terkejut untuk sementara waktu olehnya. Ini, mata Teng San, Lou Ke dan bawahan mereka muncul dari kepala mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seekor monyet yang pada awalnya tampak biasa-biasa saja bisa menjadi begitu menakutkan. Sekarang, bahkan Teng San dan Lou Ke tidak punya keberanian untuk melawan Hou Fei. Wajah Event Overlord Azure Dragon dan Old Freyak Triad berubah warna. Mereka bertukar pandang. Fei Fei, ini mode mengamukmu. Ekspresi Qin Yu juga penuh kejutan. Hou Fei memberitahu Qin Yu sebelumnya bahwa ia akan menjadi jauh lebih kuat ketika memasuki mode mengamuk, tapi Qin Yu tidak pernah berharap Hou Fei terlihat seperti ini dalam mode mengamuk. Monyet besar itu memutar wajahnya ke atas dan mengaum panjang. Kakak, lihat aku memisahkan mereka. Suara Hou Fei muncul dalam pikiran Qin Yu melalui komunikasi akal sehat. Qin Yu tersenyum, berpikir dia lebih baik pergi untuk membiarkan Hou Fei bertarung sesuka hati karena jika dia tetap di sini sekarang, dia akan menghalangi tindakan Hou Fei. Dia bisa melihat bahwa beberapa saat yang lalu Hou Fei hanya sedikit lebih lemah daripada Dilong dan Dijian, dan sekarang Hou Fei telah bertenaga banyak. Berurusan dengan 5 naga air ini jelas tidak lagi sulit. Fei Fei, aku akan menyerahkannya padamu. Dengan gerakan tubuhnya, Qin Yu pergi di jalur melengkung seperti seberkas cahaya kemasan. Dalam sekejap, dia sudah menempuh beberapa puluh li. Dari menjadi peserta, sekarang Qin Yu telah menjadi orang luar. Namun, saat ini saudara-saudara tidak menghalanginya sama sekali. Seluruh perhatian mereka sedang difokuskan pada Hou Fei. Qin Yu luar biasa cepat tetapi pelanggarannya bukan ancaman besar bagi mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Qin Yu tetapi juga sangat sulit baginya untuk membunuh mereka. Karena itu,
mereka sementara mengabaikannya. Selain itu, tekanan yang diberikan monyet besar di depan mereka terlalu besar. Grau-grau gelombang, 5 naga air iblis ungu berguling ke langit dan terus menggeram pada Hou Fei. Monyet besar itu tiba-tiba memalingkan wajahnya ke atas dan memukul dadanya sendiri dengan tinjunya seolah-olah dia sudah gila. Lolongannya bergema ke segala arah. Pada saat yang sama, air dalam beberapa ribu li pulau menjadi benar-benar kacau dengan ombak yang tingginya mencapai 100 meter. Ada beliung yang tak terhitung jumlahnya. Yang semuanya berada di bawah kendali monyet besar ini. Tiba-tiba, monyet itu berhenti melolong dan melotot ke 5 naga air iblis-iblis di hadapannya dengan mata menyala-nyala, yang penuh permusuhan. Berubah menjadi kabur, Hou Fei tiba-tiba pergi beberapa li dalam sekejap dan mengambil naga air di Dilong berubah menjadi. Tidak ingin ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan, Dilong mengeluarkan raungan marah dan menyodorkan tanduk tunggal hitam di kepalanya di Hou Fei. Hou Fei mengayunkan tangannya. Telapak tangan besar itu mengenai tubuh naga air dengan ganas. Namun, Dilong secara tak terduga mampu menetralkan kekuatan Hou Fei yang sangat besar dengan menggetarkan tubuhnya yang panjangnya lebih dari 100 meter untuk waktu yang singkat. Bersamaan dengan ini, tanduk tunggal hitamnya disodorkan ke tangan kiri Hou Fei. Mati, monyet besar itu tiba-tiba berteriak. Suaranya kuat dan dalam, tongkat hitam besar di tangan kanannya segera diayunkan ke arah Dilong. Dengan mengguncang tubuh besar itu, Dilong langsung naik ke langit. Ketika Dilong mengangkat tubuhnya sendiri, dia bahkan jauh lebih tinggi daripada Hou Fei. Menghadapi tongkat hitam Hou Fei, tanduk hitam tunggal di kepala Dilong tiba-tiba memanjang dan bergerak ke arah tongkat itu. Bang! Tongkat hitam dan tanduk tunggal hitam saling bertabrakan. Tubuh Dilong mendapat kejutan dan dikirim terbang beberapa puluh li. Setelah itu, dia terbang ke langit lagi dengan putaran tubuhnya. Hou Fei juga mengambil beberapa langkah mundur terus-menerus. Meskipun dia menginjak gelombang, dia tidak tenggelam sedikit pun. Haha, kau benar-benar terlalu lemah, cacing kecil, terlalu lemah. Dia telah berubah menjadi monyet besar tetapi pikirannya tetap sama. Hanya saja suaranya menjadi jauh lebih kuat. Setelah dua dari mereka bentrok secara langsung beberapa saat yang lalu. Hou Fei hanya perlu mengambil beberapa langkah mundur untuk menetralisir kekuatan ofensif lawan dan tidak terluka sama sekali sementara Dilong dikirim terbang beberapa puluh li dan jelas menderita. Beberapa cedera, yang lebih kuat dan lebih lemah dari mereka berdua telah diputuskan secara instan. Mengisi daya bersama, saudara. Dilong menggunakan teknik rahasia ventriloquism. Suaranya bergema di langit. Tanpa penundaan, 5 naga air iblis-iblis mengisi daya ke Hou Fei dari berbagai arah sambil menggeram. Ekspresi Hou Fei menjadi serius segera. Dia siap untuk mengayunkan tongkat hitam di tangannya kapan saja. Dia tidak takut bertarung dengan Dilong 1 lawan 1 dan bahkan jika Dilong dan Dijian bergabung, dia masih bisa mengatur untuk melawan mereka secara merata. Tetapi 5 naga air iblis ungu menyerangnya bersama-sama sedangkan dia tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Selain itu, setelah memasuki mode mengamuk, meskipun peningkatan besar dalam serangan dan pertahanan, kelincahannya telah menurun cukup banyak. Mata menyala Hou Fei tiba-tiba memancarkan cahaya. Aku tidak bisa memenangkan 1 lawan 5. Mari kita fokus membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Petik 2. Menghadapi serangan bersama dari 5 naga air, Hou Fei tetap tak bergerak. Semua orang menonton tanpa berkedip. Tiba-tiba, suara raungan monyet terdengar. Air dalam beberapa li Hou Fei menjadi benar-benar kacau, tampak seperti tornado. Gelombang naik setinggi beberapa ratus meter dan tubuh Hou Fei menghilang dalam ombak. Memperhatikan bahwa penglihatan mereka telah terhalang oleh ombak, 5 naga air iblis ungu sangat marah dan segera memperluas indera suci mereka. Semua orang langsung senang melihat ini. Hou Fei kemudian memegang tinggi tongkat hitamnya dan menyerang saudara ketiga Diang. Yang jelas bukan tandingan untuk mode mengamuk Hou Fei meskipun telah berubah menjadi naga air setan ungu karena dia baru saja mencapai tahap Dongsu Tengah. Dia dapat menggunakan serangan diam-diam, tetapi jika dia harus menghadapi seseorang yang begitu kuat seperti Hou Fei saat ini, dia pasti akan mati. Dia yang takut dan marah. Dia membuka mulutnya segera dan menembakkan sinar lampu hijau, yang segera memanjang. Pedang terbang awalnya yang berukuran normal dengan cepat menjadi 10 sang panjang. Adapun tongkat hitam Hou Fei, panjangnya sama dengan tinggi badannya. Dua senjata saling bentrok, menyebabkan suara logam.
Hah? Hou Fei mengucapkan teriakan marah. Pedang terbang itu dihancurkan ke satu sisi dan tongkat hitam itu terus turun. Saudara-saudara di lainnya tidak punya waktu untuk membantu. Dia bereaksi sangat cepat. Ketika dia menembakkan pedang terbang itu, tanduk tunggalnya segera mulai memanjang. Dentang, tongkat hitam dan klakson, yang panjangnya lebih dari 10 meter, saling bertabrakan. Setelah itu, buram hitam yang sangat pendek terlihat jatuh ke laut dengan jelas. Kakak ketiga. Dilong, Disu, Dijian dan Dinai sama-sama gelisah dan marah. Kabur hitam itu tidak lain adalah sepotong tanduk tunggal Diang. Baru saja, serangan Hou Fei tiba-tiba mematahkan sepotong tanduk. Namun, yang paling menakutkan dari 4 bersaudara lainnya adalah Hou Fei mengacungkan tongkatnya terlalu cepat. Tepat setelah serangan pertama, serangan kedua dengan tongkat sudah akan tiba. Bang! Tongkat itu menabrak tubuh Diang. Diang memuntahkan seteguk besar darah. Seluruh tubuhnya dikirim terbang ke barat dengan sangat cepat. Saat terbang, Diang beralih ke bentuk manusianya. Saat ini, ia terus batuk darah dan wajahnya sangat pucat. Melihat ini, 4 saudara di lainnya semua menjadi ilah. Mereka tahu dengan jelas bahwa Diang telah terluka sangat parah ke titik di mana ia tidak dapat lagi mempertahankan bentuk aslinya dan harus berubah kembali menjadi bentuk manusia. Bagaimanapun, bentuk manusia mengkonsumsi energi paling sedikit sedangkan tubuh naga besar mengkonsumsi banyak energi. Sangat geram, 4 saudara lainnya menyerang Hou Fei bersama. Tiba-tiba, tangisan sedih terdengar. Dilong, Disu, Dijian dan Dinai semua gemetar dan tiba-tiba berhenti. Mereka kemudian terbang menuju Diang secara bersamaan. Mereka hanya melihat bahwa tubuh Diang tidak bernyawa dan Qin Yu memegangi Yuanying di tangannya. Ini tidak lain adalah Yuanying Diang. Menyadari bahwa 4 saudara di lainnya memusatkan perhatian mereka padanya, Qin Yu membuat cahaya keemasan di telapak tangannya memanas. Seruan tajam dan sengsara muncul saat jiwa Diang segera hancur. Jangan, Dilong dan 3 bersaudara lainnya benar-benar terkejut melihat ini. Awalnya Qin Yu sedang melihat, tetapi kemudian dia menemukan bahwa Diang telah terluka serius dan bahkan terbang ke arahnya, jadi, tentu saja, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini tergelincir. Mengandalkan kecepatannya, ia menangkap Yuanying Diang yang terluka parah hanya dalam satu gerakan dan menghancurkan jiwa Diang tanpa ragu-ragu. Dilong, aku menghabiskan hampir setahun mengikuti 3 keagungan dari Gua Merah Darah ke Nine Demons Hall. Dalam perjalanan, saya tidak pernah mencoba melarikan diri atau mengeluh. Setelah tiba di Nine Demons Hall, saya menjawab setiap pertanyaan Anda, tetapi bagaimana Anda memperlakukan saya? Anda hanya ingin membiarkan teror ubur-ubur memakan saya dan bahkan omong kosong bahwa saya harus merasa terhormat dibunuh oleh Anda. Sekarang saya berikan hukuman itu kembali kepada Anda, kakak ketiga Anda harus merasa terhormat dibunuh oleh saya. Petik 2. Trieyet. Wajah Azure Dragon menjadi khusyuk ketika dia melihat Hou Fei mulai berubah menjadi monyet raksasa. Azure Dragon, kamu khawatir atau takut, bukan? Rambut hijau Old Freyak Trieyet berkibar tanpa henti. Siapapun yang kenal dengan Old Freyak Trieyet tahu bahwa ketika rambutnya berkibar, ini adalah tanda bahwa ia ingin membunuh seseorang. Azure Dragon tersenyum, ya, kan? Old Freyak Trieyet berkata dengan anggukan, ya, benar. Saya bisa mentolerir penampilan satu makhluk suci selain kita di dunia bawah laut Xiu Yao paling banyak. Jika Hou Fei hanya binatang ilahi yang biasa, saya tidak akan keberatan, tapi, dia tiba-tiba bisa berubah dan menjadi jauh lebih kuat sehingga dia bisa menyaingi mata ketiga saya. Petik 2. Azure Dragon mengangguk dan berkata, ya, ada perbedaan antara binatang buas. Trieyet, Anda hanya di tahap Dongsu akhir sementara saya sudah di tahap Kongming awal. Saya seluruh level di atas Anda tetapi jika kami benar-benar bertarung satu sama lain, saya hanya akan mengalahkan Anda secara sempit. Dan jika kita bertarung sampai mati, mungkin kita berdua akan mati. Petik 2. Senang kau tahu ini. Old Freyak Trieyet tampak agak sombong, sejauh yang saya tahu, saya satu-satunya kodok Tri Blue Eyet dalam sejarah. Binatang buas ilahi apa dengan tingkat kekuatan yang sama dapat dibandingkan dengan saya? Namun, jika Hou Fei kawan ini memiliki tingkat yang sama dengan saya, dia pasti tidak akan lebih lemah dari saya. Petik 2. Jadi, mengapa kamu tidak beraksi, Trieyet? Kata Azure Dragon tersenyum.
Old Freak Triad memberi Azure Dragon pandangan dan berkata melalui komunikasi akal sehat beraksi. Kenapa harus saya? Bukankah Anda dunia luar negeri Xiu Zhenno? Satu ahli, Anda sudah sangat tidak senang dengan keberadaan saya. Bisakah Anda mentolerir penampilan Hou Fei? Petik 2 titik titik. Baik Azure Dragon dan Old Freak Triad tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Jika Hou Fei adalah binatang ilahi yang biasa, mereka tidak akan peduli sama sekali. Bagaimanapun, mereka juga binatang buas dan mereka jauh lebih kuat daripada Hou Fei. Namun, Hou Fei termasuk dalam spesies binatang ilahi yang sangat langka dan tidak biasa sehingga ini adalah cerita yang berbeda. Azure Dragon berkata dengan frustrasi, tidak akan ada akhirnya jika Anda terus mengatakan kepada saya untuk bertindak sendiri dan sebaliknya. Bagaimana dengan ini? Kita berdua akan mengikat Hou Fei sehingga dia tidak bisa bergerak lalu membiarkan cacing kecil setan ungu membunuhnya. Petik 2 titik titik. Kenyitan bermata tiga orang tua yang aneh, biarkan cacing-cacing kecil itu membunuh binatang suci, dan bahkan binatang buas yang tidak biasa. Katak tiga mata biru bukanlah binatang ilahi yang biasa. Di matanya, naga air iblis-iblis tidak layak disebut. Bahkan Azure Dragon, yang satu tingkat kekuatan di atasnya, hanya sedikit lebih kuat darinya. Dibandingkan dengan naga biru, kodok tiga mata biru secara alami agak lebih indah. Kamu tidak ingin Hou Fei terbunuh oleh naga air setan ungu itu. Jadi kamu mau beraksi. Azure Dragon kesal. Ketika Old Freak Triad telah merenung selama beberapa saat, tangisan sedih terdengar. Mereka berdua masih berbicara satu sama lain, tetapi Qin Yu telah membunuh Diang. Old Freak Triad akhirnya berkata dengan anggukan, baiklah, aku akan mengikat tangannya dan kamu akan mengikat kakinya. Azure Dragon segera tersenyum. Titik-titik petik 2. Qin Yu, 4 saudara Di yang tersisa mengaum dengan marah pada saat yang sama kemudian menyerang Qin Yu. Dia membunuh Diang secara alami mereka ingin membunuhnya untuk membalas kematian Diang. Qin Yu segera terbang ke barat laut seperti seberkas cahaya kemasan. Ketika Qin Yu baru saja mendekati Hou Fei sedikit, Hou Fei melihat saudara-saudara Di mengelilingi dan menyerang Qin Yu dan meledak dengan marah sekaligus. Dia kemudian mengacungkan tongkat hitamnya, ingin menyerang mereka. Tiba-tiba, Azure Dragon. Old Freak Triad memanggil dengan keras dan mengulurkan tangannya. Dua sinar hijau menyala sangat cepat. Memberi Hou Fei pada dasarnya tidak ada waktu untuk menghindar, mereka mengikat tangan Hou Fei bersama-sama. Setelah itu, Old Freak Triad menarik tangannya kembali. Sementara itu, Azure Dragon juga mengirimkan dua sinar cahaya biru, yang mengikat kaki Hou Fei bersamaan dalam sekejap. Dengan tangan dan kakinya diikat seolah-olah dirantai, Hou Fei tidak bisa bergerak lagi. Roar-roar gelombang-gelombang, Hou Fei mengaum dengan marah. Pada saat yang sama, otot lengannya melotot, tetapi ia pada dasarnya tidak bisa melakukan apapun terhadap energi unsur iblis yang mengikat tangannya. Dia juga tidak bisa melakukan gerakan besar dengan kakinya. Melihat adegan ini, Qin Yu tidak bisa tidak terkejut. Saudara-saudara 4 Di juga tercengang. Kenapa kalian berempat masih berdiri di sana? Kenapa kau tidak membunuh Hou Fei? Azure Dragon berkata dengan suara acuh tak acuh yang berisi paksaan dan kekejaman. Saudara-saudara Di segera merasa senang. Sekarang tangan dan kaki Hou Fei diikat, jika mereka masih gagal membunuh Hou Fei, mereka harus bunuh diri. Di Long bereaksi paling cepat. Dengan sapuan ekornya, dia adalah orang pertama yang menyerang Hou Fei. Tepat setelah ini, 3 saudara lelakinya, Di Jian, Di Su dan Di Nai, bangun. Mereka juga menyerbu Hou Fei dengan sapuan ekor mereka. Hou Fei sangat khawatir bahwa dia mengaum terus-menerus, membuat air di sekitar pulau itu naik turun dan menyebabkan ombak. Namun, semua ini tidak dapat membuat saudara-saudara Di tidak mau membunuhnya. Qin Yu, yang tidak jauh, melihat segalanya dan pemancar Paman Lan memberinya muncul di tangannya. Paman Lan, cepat datang ke Pulau Batu Hitam lebih dari 20.000 li ke barat daya 9 Demons Hall dan menyelamatkan kita. Dia segera mengirim pesan ini menggunakan akal sucinya. Kemudian, dia mengisi seluruh tubuhnya dengan energi bintang emas tanpa ragu-ragu. Seperti meteor yang terbakar, dia mengabaikan segalanya untuk bergegas ke Dilong, yang sedang mengisi daya di Hou Fei di depan. Qin Yu sedang direngkuh dalam cahaya kemasan. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di matanya.
Di depannya adalah seekor naga air setan ungu yang besar dan panjangnya lebih dari 100 meter. Chapter 155 Book 7. B7C8, penampilan terakhir Paman Lan. Hou Fei tidak bisa bergerak tetapi ini tidak memengaruhinya mengetahui apapun yang terjadi di sekitarnya melalui rasa suci sama sekali. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas bahwa Qin Yu dengan sembrono bergegas ke Dilong, yang adalah orang pertama yang menagih padanya. Hou Fei tahu kekuatan nyata Qin Yu dan Dilong. Jangan lakukan itu, kakak. Dia sangat khawatir bahwa dia akan menangis. Energi unsur iblisnya di seluruh tubuhnya terus bergetar tetapi aliran energi unsur iblis yang dikirim oleh Old Freya Triad dan Azure Dragon benar-benar terlalu kuat. Sebenarnya, mereka berdua memperkirakan kekuatan Hou Fei sebelum mengikatnya dengan energi unsur iblis mereka. Ketika Qin Yu mendengar suara Hou Fei di benaknya melalui komunikasi indera suci, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas dan matanya memancarkan resolusi lebih. Pandangan bercahaya, mengejutkan di matanya juga terlihat di masa lalu ketika dia mengorbankan dirinya untuk membunuh Wu Xing untuk ayahnya. Qin Yu tidak punya banyak teman tapi begitu dia menganggap seseorang teman atau saudara, dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Hou Fei, mati. Tubuh besar Dilong bergegas ke Hou Fei dengan sangat cepat. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak jauh darinya, cahaya keemasan menyilaukan datang padanya dengan kecepatan yang ekstrim. Pada pandangan pertama, cahaya keemasan itu terlihat seperti meteor yang terbakar. Dilong tercengang. Qin Yu. Dengan sapuan akal budinya, ia menemukan bahwa itu adalah Qin Yu dan segera senang. Dalam sekejap, ada sedikit perasaan tanpa ampun di wajah Dilong. Beradu langsung dengan Dilong. Qin Yu tahu betul bahwa dia sama sekali tidak cocok dengan bentuk sejati Dilong, tapi dia tidak bisa meringkuk sekarang karena jika dia melakukannya, tanduk tunggal Dilong akan menembus ke dalam tubuh Hou Fei yang sama sekali tidak berdaya. Sementara Qin Yu terbang sangat cepat, matanya tiba-tiba berkobar karena kegilaan. Dia membuat tanda dengan tangannya dan berteriak keras, mulai. Suaranya bergema di seluruh pulau batu hitam. The Stellar Field, 9 meteor membara. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Qin Yu menjadi lebih menyilaukan. Energi bintang keperakanannya yang tidak jelas tiba-tiba muncul. Pada saat ini, di dantian Qin Yu, 9 meteor berputar tanpa henti di pusat butiran perak yang tak terhitung jumlahnya. 9 meteor ini terlihat seperti terbakar, mengirimkan 9 aliran energi bintang emas yang terkonsentrasi secara menakutkan. Satu aliran menyatu dengan tubuhnya dan 8 aliran lainnya menjadi 8 siluet emas. Melihat berkas cahaya keemasan asli dengan cepat berubah menjadi 9 berkas cahaya keemasan, Dilong tidak bisa tidak terkejut. Qin Yu membuat tanda tangan lagi dan tiba-tiba berteriak, hancurkan. Selama pertarungan melawan Siang Yang di masa lalu, ia menggunakan sebagian besar energi bintang keperakannya dalam gerakan yang tampaknya merupakan 9 meteor yang menyatukan. Namun, hanya sekarang, ketika dia telah mencapai tahap meteor akhir dan mendapat tepat 9 meteor, dia bisa mengeluarkan yang terbaik dalam gerakan ini. 9 siluet mulai berputar dalam pola yang sama dengan 9 meteor yang berputar di dantian Qin Yu. Tiba-tiba, 9 siluet emas bergabung menjadi satu dalam sekejap mata, menjadi meteor yang sangat mempesona. Cahayanya bahkan dapat dilihat dengan jelas dari jarak 1000 li. 9 meteor penyatuan, Meteor Strike. Mata Dilong juga berkilauan dengan keganasan. Dia mempercepat lagi dan energi unsur iblis internalnya benar-benar meledak. Dilong sudah habis-habisan. Bang! Tabrakan dahsyat mengirimkan gelombang kejut ke udara di segala arah. 3 naga air Demon Iblis lainnya dumbstruck segera. Mereka hanya melihat bahwa, dalam sekejap, Dilong beralih kembali ke bentuk manusianya dan seluruh tubuhnya diwarnai merah oleh darah yang keluar dari mulutnya. Qin Yu juga jatuh tak berdaya dari langit. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya memerah karena darah juga. Kehancuran bersama, itu adalah kehancuran yang tak terduga. Untuk menjadi saudara laki-laki dengan Hou Fei, sepertinya Qin Yu kawan ini juga mendapat beberapa keterampilan khusus. Seru Old Triad berseru. Azure Dragon juga memuji Qin Yu.
Namun, apakah itu benar-benar saling menghancurkan? Tubuh Dilong telah terluka parah sehingga dia memang tidak bisa bertarung lagi, tetapi Yuan Yingnya masih pada tahap akhir Dongsu. Sebaliknya, cedera tubuh Qin Yu tidak terlalu buruk, tetapi inti energi yang paling penting di dalam tubuhnya, 9 meteor, telah terbakar sehingga ia menderita kehilangan kekuatan yang sangat besar. Karena benturan keras, otot-ototnya sobek dan bahkan organ-organ dalamnya telah rusak. Berbagai aliran jernih dari air mata meteor menutupi tempat-tempat yang terluka di tubuhnya seperti tetesan air jernih, memberinya perasaan yang sangat nyaman. Dengan susah payah, Qin Yu mengendalikan tubuhnya dan mengayunkan pedangnya ke langit. Disu segera berubah ke bentuk manusianya dan memegang Dilong yang terluka parah. Dilong, bagaimanapun, melihat Qin Yu dan Hou Fei dengan ekspresi suram dan memerintahkan, bunuh Hou Fei dulu lalu bunuh Qin Yu. Sekarang Hou Fei tidak berdaya sementara Qin Yu terluka parah. Ya, kakak, Dinai dan Dijian masih dalam bentuk naga air setan ungu. Suara-suara yang dalam dan berat muncul dari perut mereka. Setelah itu, mereka berdua bergegas menuju Hou Fei dengan sangat cepat. Qin Yu, yang telah terluka parah, segera menjadi sangat khawatir. Dia dengan ceroboh mengendalikan Flaming Sword untuk terbang ke arah mereka. Namun, dia sekarang terluka parah sehingga kecepatan terbangnya terlalu lambat. Kenapa kamu belum datang, Paman Lan? Melihat bahwa ia tidak dapat menghentikan mereka, Qin Yu menjadi tidak sabar. Ketika dua naga air Demon Iblis hendak menempelkan tanduk tunggal hitam mereka ke tubuh Hou Fei. Roar gelombang. Raungan yang mengguncang langit terdengar. Hou Fei, yang berbentuk monyet raksasa, tiba-tiba berubah lagi. Tubuhnya menyusut sangat cepat. Hanya sesaat, ia kembali ke ketinggian aslinya, yang sama dengan manusia normal. Dua naga air iblis-iblis karenanya merindukannya, tetapi mereka langsung berbalik. Tidak perlu berjuang, Hou Fei. Tidak masalah apakah Anda mengubah atau tidak, Anda tidak akan bisa lepas dari pengekangan yang saya dan Triayat lakukan pada Anda. Ada sedikit penghinaan di mata Azure Dragon. Namun, wajahnya berubah warna sangat tiba-tiba, seperti halnya wajah Old Freyak Triayat. Setelah berbalik, dua naga air iblis-iblis mengisi daya ke Hou Fei lagi. Dengan goyangan tangan dan kakinya, Hou Fei tiba-tiba melepaskan diri dari belenggu Azure Dragon dan Old Freyak Triayat. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya seperti kilat dan tiba-tiba melemparkan pukulan dengan tangannya. Dinai segera dikirim terbang kemudian kembali ke bentuk manusianya. Darahnya tersebar di seluruh udara. Tinju kecil Hou Fei menabrak tubuh Dijian. Dijian juga dikirim terbang mundur beberapa ratus meter namun, karena dia lebih kuat dari Dinai, dia masih dalam bentuk aslinya. Fei, mata Qin Yu keluar dari kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Mata Dilong, Dijian, Disu dan Dinai melotot keheranan. Azure Dragon dan Old Freyak Triayat, yang memperhatikan ada sesuatu yang salah lebih dulu, juga melihat Hou Fei seperti melihat monster. Teng San, Lou Ke dan yang lainnya menatapnya dengan heran juga. Meskipun saat ini Hou Fei hanya setinggi pria normal, ia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Rambutnya keperakan, matanya emas dan mulutnya ungu. Dibandingkan dengan ketika dia baru saja memasuki mode mengamuk, Hou Fei mengeluarkan perasaan yang bahkan lebih menakutkan. Berubah lagi, Azure Dragon tidak percaya. Binatang ilahi sudah sangat tangguh dalam bentuk aslinya, tetapi mereka yang mampu transformasi bahkan dapat meningkatkan tangguh mereka pada satu tingkat. Sebagai contoh, mata ketiga Old Freyak Triayat sudah cukup untuk meningkatkan pelanggarannya satu tingkat. Namun, Hou Fei tiba-tiba bahkan dapat berubah lagi setelah memasuki mode mengamuk. Siapapun yang menyakiti kakakku, mati. Dia menatap Dilong dengan dingin. Dengan gerakan tubuhnya, ia tiba di wajah Dilong. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan melebihi kecepatan tertinggi Qin Yu.
Meskipun tubuh Hou Fei telah menjadi kecil, dia sangat berbahaya saat ini. Dibandingkan dengan ketika dia dalam bentuk monyet besar, dia saat ini lebih kuat dan bahkan satu tingkat lebih cepat juga. Bisu di samping Dilong hanya punya cukup waktu untuk segera berubah ke bentuk aslinya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tongkat panjangnya ke Hou Fei. Hou Fei membuat lambaian tangannya. Tongkat hitam tiba-tiba muncul dan menabrak tongkat Didi yang panjang. Bang! Dengan serangan tongkat, naga air setan ungu Disu berubah menjadi dikirim terbang dan dipaksa untuk kembali ke bentuk manusianya. Hanya dalam beberapa saat, 3 dari 4 saudara Dilong, Disu dan Dinai, telah kehilangan semua kemampuan bertarung mereka. Hanya Di Jian yang masih memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung. Hou Fei menatap Dilong, yang diam-diam ketakutan sekaligus. Tapi Hou Fei tanpa ampun mengayunkan tongkatnya. Dia berubah lagi dalam mode mengamuk karena dia melihat Qin Yu mempertaruhkan nyawanya melawan Dilong. Mati, Hou Fei. Namun, tongkat hitam Hou Fei tidak bisa turun karena aliran energi unsur iblis menahannya sepenuhnya. Setelah itu, siluet cakar menembus udara untuk datang padanya. Hou Fei memadukan tongkat hitam dengan tubuhnya dan segera melarikan diri beberapa puluh li dengan melakukan jungkir balik. Azure Dragon. Melihat Azure Dragon, dia sedikit mengernyit. Baru saja, tidak lain adalah Azure Dragon yang menghentikannya. Meskipun telah menjadi jauh lebih kuat, dia masih bukan tandingan Azure Dragon. Setelah semua, Azure Dragon adalah binatang ilahi tahap Kongming awal. Hou Fei hanyalah binatang ilahi tahap akhir Yuanying. Meskipun dia telah berubah 2 kali, masih ada celah besar dalam kekuasaan di antara mereka. Jika dia berada di tahap akhir Dongsu, dia pasti akan bisa mengalahkan Azure Dragon, tetapi dia hanya mencapai tahap akhir Yuanying. Triayet, mungkin bahkan Anda tidak bisa membayangkan binatang ilahi macam apa Hou Fei kawan ini, kan? Apa kau akan mengabaikan ancaman seperti itu? Azure Dragon berkata dengan tersenyum kepada Triayet. Tentu saja tidak. Karena Old Freak Triayet menggunakan teknik ilusi, dia terlihat seperti bocah berpakaian hijau. Pada saat ini, titik tengah di antara kedua alisnya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan mata yang vertikal. Batang cahaya hijau gelap langsung menembak Hou Fei dari mata ini dalam sekejap. Old Freak Triayet telah menggunakan langkah yang kejam sejak awal. Bang! Hou Fei melakukan serangan dengan melambaikan tongkatnya. Batang cahaya hijau gelap mengenai tongkat hitam. Hou Fei dikirim terbang mundur tetapi tongkat tetap utuh. Senjata suci macam apa itu tongkat hitam itu? Old Freak Triayet terkejut. Kekuatan senjata suci kelas atas bervariasi sesuai dengan kekuatan pengguna sedangkan serangan kritis Old Freak Triayet ini sangat kuat. Menurut pendapatnya, mengingat kekuatan Hou Fei, bahkan jika tongkat hitam adalah senjata suci kelas atas, setidaknya akan mengalami beberapa kerusakan, tetapi tidak rusak sama sekali. Senjata suci macam apa? Ini adalah kompor poker kakek Anda, yang khusus digunakan untuk menghancurkan kodok seperti Anda. Petik 2 titik. Hou Fei mengaum dengan liar. Pada titik ini, ia tidak lagi peduli dengan kebijaksanaan dan diplomasi. Ketika seseorang ingin membunuhnya, apakah dia harus berdiri diam untuk terbunuh? Bergerak seperti kilat, dia tiba di sisi Old Freak Triayet langsung dan mengayunkan tongkatnya ke bawah. Dentang. Tongkat hitam dan benturan tangan kanan berkilau Old Freak Triayet, tetapi suara logam terdengar. Apakah kamu masih menahan diri, bermata 3? Azure Dragon mengaum dengan marah. Dalam sekejap mata, jumlah energi unsur iblis yang sangat menakutkan muncul dari permukaan tubuhnya dan menutupi area ruang yang beberapa puluh li dalam radius. Tidak dapat mengelak pada waktunya, Hou Fei tertahan oleh jumlah energi yang tampaknya tak terbatas ini dan kecepatannya turun tajam sebagai hasilnya. Dia berjuang tetapi kekuatan penahan menjadi lebih dan lebih kuat. Hou Fei, wujud sejati Anda sangat langka dan mampu. Sayang sekali Anda hanya pada tahap akhir Yuanying.
Jika Anda telah mencapai tahap akhir Dongsu, hari ini baik Triayat dan saya tidak akan cocok untuk Anda. Dengan binatang suci sepertimu, mungkin bahkan klan nagaku tidak akan bisa tenang. Jadi, bagaimana saya bisa membiarkan Anda hidup? Petik 2 titik titik. Pada saat ini, Dilong cemberut terluka parah, klan naga. Sepengetahuannya, Azure Dragon adalah satu-satunya naga biru di Istana Naga Azure, jadi dari mana klan naga itu berasal? Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dia telah menemukan kemungkinan, tetapi dia menyembunyikannya di lubuk hatinya karena membunuh Hou Fei dan Qin Yu adalah hal yang paling penting saat ini. Ketika Azure Dragon mengeksekusi pukulan pembunuhan. Ah, gelombang-gelombang. Hou Fei tiba-tiba gemetar kesakitan. Setelah itu, tubuhnya berangsur-angsur berubah. Dari memiliki rambut keperakan dan mata emas, ia kembali ke bentuk aslinya, yang terlihat seperti monyet normal. Sekarang dia benar-benar tidak berdaya, seakan menderita penyakit serius. Haha, sepertinya transformasi kamu tidak bebas dari efek negatif. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak. Hou Fei cemas dan marah. Menurut ingatan turun-temurunnya, mode mengamuk akan membuat tulang dan otot tubuhnya sakit setelah menggunakannya, tetapi tidak memiliki efek samping atau batasan waktu. Namun, secara teori, transformasi kedua bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan Hou Fei di levelnya saat ini. Hanya karena dia terlalu khawatir dan sangat marah sehingga dia berhasil mengubah dua kali. Tetapi dia tidak dapat bertahan dalam bentuk itu untuk waktu yang lama dan, lebih buruk lagi, sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat tangannya. Monyet ini sangat arogan beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan dan daging yang mudah. Kata Old Freak Triayat tertawa. Saat ini ia sama sekali tidak khawatir. Tanpa kekuatan, binatang ilahi tidak berbeda dengan bedbug. Dia melirik Azure Dragon, kenapa kau tidak membunuhnya, Azure Dragon? Aku memberimu kesempatan ini, Triayat. Monyet ini adalah binatang ilahi yang sangat langka, jadi mengapa kamu tidak membunuhnya? Azure Dragon tampak sangat murah hati. Sekarang dia dan Old Freak Triayat benar-benar riang. Namun, dia tiba-tiba menatap ragu pada Qin Yu. Belum lama ini dia melihat Qin Yu berusaha sekuat tenaga untuk Hou Fei. Jadi secara logis, sekarang Qin Yu harus sangat cemas karena mereka akan membunuh Hou Fei, tetapi Qin Yu tidak terlihat cemas sama sekali dan bahkan ada senyum tipis di wajahnya. Mengapa, Paman Lan? Qin Yu segera memberi hormat dan berkata. Melihat Paman Lan tiba-tiba muncul dengan senyum lebar di wajahnya, tampak sama sekali tidak cemas. Qin Yu tahu bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Hou Fei dan secara alami menjadi santai. Mendengar suara Qin Yu, Hou Fei membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya dan melihat ke kejauhan dengan gembira dan terkejut, Tuan. Azure Dragon dan Old Freak Triayat terkejut. Jika mereka tidak dapat mendeteksi seseorang di belakang mereka, jelas individu ini jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka berbalik untuk melihat sekaligus. Pakaian biru Paman Lan berkibar. Ada senyum tipis dan acuh tak acuh di wajahnya. Kamu terlalu gegabah, Fei Fei. Dia membuat gelombang lengan bajunya. Sinar cahaya ditembakkan ke tubuh Hou Fei. Hanya sesaat, luka-luka Hou Fei tiba-tiba sembuh, seolah-olah tidak pernah ada.